Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Maksum, juru bicara BPN bidang IT. Baru saja saya menerima banyak sekali laporan tentang manipulasi terhadap data, entry data. Yang barusan masuk itu banyak, tapi ini yang saya akan cek adalah TPS 18 Malakasari, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di situ Jokowi itu mendapat 53, di entry menjadi 553. Wah, ada penggelembungan suara 500. Mari kita cek ya. Hitung suara nasional di Jawa Barat. Oke, kemudian di kabupatennya Bandung. Kemudian kecamatannya itu adalah Bale Endah, kelurahannya Malakasari, TPS-nya TPS 18. Oke. Nah, oke, ini masih terlihat di sini 553, sebuah angka yang sebenarnya tidak mungkin karena satu TPS itu kan maksimal 300. Yang kemudian Prabowo itu 30. Sebenarnya berapa sih C1-nya perolehan sebenarnya? Perolehan sebenarnya adalah kalau kita lihat di sini 53 untuk Pak Jokowi, jadi 53. Pak Prabowo itu 130. Tapi di sini ditulisnya 5, ya ini kan penggelembungan 500 suara. Kemudian di sini penggembosan 100 suara. Jadi kerugiannya ini menjadi 600. Dua TPS sendiri, ini luar biasa. Kesalahan entry data seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan di KPU? Apakah entry data itu bisa langsung muncul? Iya kan, dilakukan oleh siapa saja. Apa tidak perlu ada approval? Kan mestinya SOP-nya siapa yang mengentry data tidak harus langsung muncul. Mestinya ada petugas yang melakukan approval. Apakah sama yang di entry di sini dengan yang di sini? Ya kan, seperti itu. Sehingga kemudian bisa terhindarkan kesalahan yang seperti ini. Nah, ini kebetulan ketahuan lah. Kalau tidak ketahuan kan tentu hal yang begini sangat banyak. Wajar kalau kemudian pie chartnya itu seperti ini ya, Pak Jokowi menang ya. Kalau suara-suaranya seperti itu tadi ya tentu saja. Apalagi ada satu pola dipaksakan adanya entry data ya, yang Pak Jokowi itu menang maka di entry lebih dulu gitu ya. Itu yang kemudian kita lihat misalnya daftarnya ya. Ya, misalnya seperti ini, kita juga menerima ada banyak daftar yang mengatakan dari laporan-laporan itu ada upaya entry data. Pokoknya TPS Pak Jokowi atau daerah Pak Jokowi menang itu di entry lebih dulu, bahkan tanpa ada C1. Coba kita lihat di sini TPS 2 Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Oke. Nasional, kita ke Jawa Tengah, kemudian ke Boyolali. Boyolali. Oke, kemudian ke Mojosongo, Boyolali, kemudian kecamatannya Mojosongo, bisa kelurahannya Kemiri, TPS-nya tadi TPS 2. TPS daerah Jawa Tengah itu kemenangan Pak Jokowi telak sekali, di entry dulu, dan kemudian ya di sini kan Pak Jokowi menang 251, ini 20. Nah, kita lihat C1-nya. Nah, tidak ada C1-nya. Dan ini daftarnya cukup banyak. Jadi ini sangat dipaksakan. Sangat dipaksakan melakukan entry data di mana belum ada C1-nya. Seharusnya C1 ini kan mandatori, wajib ada. Baru kemudian bisa diisikan di sini. Nah, ini kok bisa dipaksakan seperti ini. Jadi ini cukup alasan untuk kemudian kita curiga. Entry data yang dilakukan itu memang memaksakan entry data di mana daerah Pak Jokowi menang, di mana TPS menang itu di entry lebih dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pie chart yang seperti ini. Nah, pie chart nasional yang seolah-olah itu kemudian, nah ini Pak Jokowi menang dan Pak Prabowo kalah. Padahal kemudian kita temukan masalah di sini. Entry data belum ada C1-nya. Yang kedua adalah penggelembungan suara Pak Jokowi dan penggembosan suara Pak Prabowo. Cukup banyak polanya. Dan ini adalah catatan terakhir di jam berapa ini ya?
Di 22 April jam 8 lebih 15 pagi. Saya mengatakan KPU sudah makin tipis kredibilitasnya, jadi Anda akan berurusan dengan rakyat yang tidak percaya lagi kepada KPU. Ya, Allahu Akbar, merdeka.